Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih pada sehat semua kan? Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu tema 1, subtema 1 pembelajaran 2, muatan PKN dan SPDP. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita sama-sama membacakan basmalah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam adalah unggas yang biasa diambil orang untuk diambil telur dan dagingnya. Memelihara ayam diharapkan dapat memberikan penghasilan dan memenuhi kebutuhan pemiliknya seperti kebutuhan telur ayam dan daging ayam. Nah, anak-anak ustazah, pernahlah Bu Hantian mengunjungi peternakan ayam? Ayam potong dipelihara untuk dimanfaatkan dagingnya, dan ayam petelur dipelihara untuk dapat dimanfaatkan telurnya. Kalau kalian pernah mengunjungi peternakan ayam, apa yang kalian rasakan saat kalian berada di sana? Langsung saja kita masuk pada muatan yang pertama, yaitu muatan pendidikan kewarganegaraan. Adapun kompetensi dasar dari muatan PKN ini adalah 1.1 bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila secara utuh sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. 2.1 bersikap penuh tanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, KD 3.1 menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan 4.1 menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya mari kita ingat dulu ya bunyi kelima sila Pancasila negara kita Republik Indonesia. Adapun sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang anak-anak ustazah dengarkan cerita Santi dulu ya. Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita kepadanya bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayam milik ayahnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayam tersebut. Santi pun sangat bingung. Peternakan ayam Santi merupakan peternakan keluarga. Usaha dari peternakan ini dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan membiayai sekolah Santi. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur, ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar-pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Nah, sekarang berdasarkan cerita Santi tersebut, coba anak-anak ustazah jawab pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat kalian mengenai sikap Santi di atas? Pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapat kalian mengenai sikap penduduk yang mengeluhkan keberadaan peternak ayam ayahnya Santi? Pertanyaan yang ketiga, apa yang sebaiknya Santi lakukan dalam menghadapi masalah ini? Dan pertanyaan yang terakhir, apa sebaiknya yang harusnya penduduk lakukan terhadap keberadaan peternakan ayam milik ayahnya Santi? Jawaban dari pertanyaan ustazah tadi dapat kalian tuliskan di buku tema 1 halaman 75 sampai 76. Penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Penerapan sila keempat dari sila Pancasila ini sangatlah penting untuk dilakukan. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian mungkin menyaksikan beberapa permasalahan dan akan teratasi saat sila keempat dijalankan. Adapun
Bunyi dari sila keempat Pancasila ini adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila keempat mengandung makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian masalah. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila diantaranya adalah tidak memaksakan keinginan kepada orang lain, bermusyawarah untuk mencapai mufakat, mengutamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi, dan yang terakhir adalah menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Itulah beberapa nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Materi selanjutnya yaitu muatan SBDP. Adapun kompetensi dasar dari muatan SBDP ini diantaranya yang pertama yaitu 3.4 memahami patung dan 4.4 membuat patung. Pembuatan patung disesuaikan dengan bahan yang digunakan. Ada bahan yang berupa kayu, batu, dan tanah liat. Setiap bahan memiliki teknik pembuatan yang berbeda-beda, dan berikut adalah teknik pembuatan patung. Teknik yang pertama yaitu teknik membutsir. Teknik membutsir adalah teknik membuat patung dengan cara memijit, menambah, atau mengurangi bahan yang dibentuk. Adapun alat yang dibutuhkan untuk teknik membutsir ini adalah butsir atau pisau sudip, dan bahan yang digunakan adalah tanah liat atau plastisin. Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian telah membuat adonan plastisin dan membuat berbagai macam bentuk. Cara yang kalian buat untuk membuat hasil patung dari adonan plastisin tersebut adalah teknik membutsir. Teknik selanjutnya dalam membuat patung adalah teknik memahat. Teknik memahat adalah teknik untuk mengurangi bahan dengan cara dipahat pada bahan yang digunakan. Adapun alat yang digunakan pada teknik memahat ini adalah pahat dan palu, dan bahan yang digunakan adalah kayu dan batu. Teknik selanjutnya yaitu teknik mencetak. Teknik mencetak ini dibedakan menjadi dua jenis ya, yaitu teknik cetak tuang dan cetak tekan. Pembuatan patung dengan teknik mencetak ini biasanya menggunakan cetak tuang atau cor ya anak-anak ustadzah. Adapun alat yang digunakan yaitu cetakan sesuai dengan bentuk yang diinginkan, dan bahan yang digunakan adalah semen, gips, fiberglass, atau emas cair. Dan teknik pembuatan patung yang terakhir adalah teknik konstruksi. Teknik konstruksi digunakan dengan cara menyusun atau membangun bahan. Cara menyusunnya dapat dilakukan dengan membuat kerangka terlebih dahulu, kemudian direkatkan dengan lem. Adapun alat yang digunakan untuk teknik konstruksi ini adalah rangka bangunan atau meja putar, dan bahan yang digunakan dalam teknik konstruksi ini adalah tanah liat, plastisin, semen, atau gips. Nah, sekarang tugas dari anak-anak ustadzah untuk mata pelajaran SBDP ini adalah menuliskan kembali 4 buah teknik dalam pembuatan patung dan menuliskan juga alat dan bahan yang dibutuhkan. Tugas ini dapat kalian tuliskan di buku catatan SBDP ya. Nah, jadi hari ini kalian mempunyai 2 tugas, yaitu muatan PKN dan muatan SBDP. Demikian pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.